Alhamdulillah. Nafira udah gabung ya. Bismillah, alhamdulillah. Dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, anak itu Fatimah ya, Siti Fatimah Nur Amanah ya, udah apa? Ya, alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali bergabung, berjumpa dalam agenda rutin setiap malam. Yuwi IPA 2 sudah hadir ya, terima kasih. Dibagikan live-nya ke teman-temannya. Salwa IPS sudah hadir. Nurmaya hadir. Yang sudah hadir tetap bertahan dulu, jangan dulu kabur. Naswa IPA 2 hadir. Helen ya hadir. Nabil IPS 2 hadir. Ada lagi IPS 2 yang sudah ikut bergabung? Siti Wanda sudah hadir ya. Siti Wanda, Coba Wanda di kelas 11 di halo-halo. Nafira, Kirana IPA 1 sudah hadir. Kirana, Sapira hadir IPA 6. Nadia Safitri ya IPA S3 sudah hadir. Arifin coba buatkan pertanyaan, tuliskan pertanyaan di monitornya ya. Silakan yang sudah masuk dapat menyampaikan pertanyaan yang nanti akan langsung kita bahas bersama-sama ya. Ada juga teman lain yang bisa memberikan jawaban secara tertulis tapi ya tidak bisa langsung berbicara. Ya silakan yang sudah bergabung bisa menyampaikan pertanyaannya dan kita akan ngobrol diskusi sampai jam 9 malam ya. Sekarang jam 20 lebih 25 menit. Putri Damai IPA 6 sudah hadir. Putri Damayanti. Keep move on. Frida nggak bisa move on. Kunaon. Yakinkan Allah itu akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ya Mutiara Do yang lain itu satu. Ya, jadi Allah itu sedang memilihkan yang terbaik untuk kita. Dan pastilah pilihan Allah itu pilihan yang terbaik, bukan semata-mata pilihan kita ya. Apabila kita punya hutang puasa, ya harus segera dibayar secepatnya sebelum Ramadan tiba ya. Yang wanita itu pasti punya hutang ya. Jawaban Sur Candy, terima kasih kiriman bunga mawarnya.
Nah, tadi pertanyaannya bagaimana untuk membayar hutang puasa. Namanya kodok ya. Wanita ini pasti dalam sebulan akan mengalami yang namanya haid atau menstruasi, dan itu tidak bisa berpuasa. Oh, sakit ya, sama. Bisa haid, bisa sakit, sehingga tidak bisa berpuasa. Maka segera mengkodonya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Nah, itu di surah Al-Baqarah 184. Ya. Faman kana minkum maridun, maka barang siapa orang keadaannya maridun, sakit, aw ala safar, atau sedang dalam perjalanan jauh, ya, fa'iddatu min ayyam ukhra, maka harus menggantinya pada hari-hari yang lain setelah Ramadan selesai. Jangan sampai ke bawah sampai Ramadan lagi. Sekarang sudah 2 minggu menjelang Ramadan, maka segera untuk para wanita yang dulu sempat ditinggalkan karena haid, karena sakit, ya, maka segera dikodok sebelum datang Ramadan yang kisaran 2 minggu lagi. Hari ini hari ke-15 hari ini ya. Harus segera diganti, tidak bisa tunggukan ke Ramadan lagi ya. Itu. Nasila ibana hadir ya, ibana. Kecuali bagi orang tua yang sudah lanjut, marsa ya, caca dari ya, caca ya, akila ipanam hadir. Untuk manula ya, atau lansia, untuk manula atau lansia itu yang sudah lanjut, itu bukan dikodok ya, tapi membayar fidyah. Membayar fidyah itu memberi makan kepada fakir miskin untuk 1 hari. Itu 2 kali makan di situ ya. 2 kali makan, makan buka dan makan sahur. Normalnya makan normal itu sekarang kalau diuangkan sekitar 25 atau 20 paling murah. Ya, 20. Atau murah sekali dengan sederhana ya 15. Kali 2 kali makan 30.000 atau 40.000, kalikan ke berapa hari dia tidak berpuasa. Oh, sebulan berarti kali 30 atau 29 gitu. Ya, begitu, jangan sampai menggantinya di bawah Ramadan lagi, harus segera. Sekarang masih ada kesempatan 2 minggu lagi, maka lakukan mengkodok puasanya. Ibnu hadir, Chelsea IPA 3 hadir. Pesantren kilatnya per kelas cuma 2 hari ya, cuma 2 hari. 17-18 kelas 10, 19-20 kelas 11, 22 kelas 12. Jadi 2 hari ya, enggak. Nah, sebentar banget. Salatnya enggak banyak ya, cuma 2 hari juga sebentar. Jadi harus diikuti oleh seluruhnya, jangan sampai ada yang tertinggal dari materi-materi itu. Ya, nanti ada lomba itu laksanakan
tanggal 24 itu dalam acara Isra Mi'raj dan Tarhib Ramadan. Jadi nanti ada acara peringatan Isra Mi'raj dan menyambut Ramadan ya, tanggal 24 dan tanggal 25 itu 2 hari kita adakan acara menyambut Ramadan dan Isra Mi'raj ya gitu. Itu masih sekitar kegiatan Hari Besar Islam di sekolah kita ya gitu. Baik, pada hari ini ya, sambil nunggu pertanyaan yang masuk ya, nunggu pertanyaan yang masuk dari teman-teman para siswa. Malam hari ini kita akan membahas tentang Valentine Day ya, Valentine Day. Nah, di mana masyarakat dunia pada hari ini, terutama di kalangan non-muslim ya, di kalangan non-muslim mereka merayakan Valentine Day. Dan ini acara ini ya, ini sebuah tradisi ya, sebuah tradisi di kalangan non-muslim yang dinamakan katanya Hari Berkasih Sayang. Itu kalau kita lihat sejarahnya kan diambil dari nama seorang pendeta ya, Santo Valentino. Nah, itu kan ujian sekolah tanggal 14 April ya, ujian sekolah US tanggal 14 April. Jadi bersiap-siap untuk kelas 12. Sekali lagi, jadi Valentine Day itu memperingati kematian seorang pendeta namanya Santo Valentino yang hidup pada zaman kerajaan Romawi dulu. Pendeta ini yang menikahkan para pemuda yang waktu itu diharuskan ikut dalam bela negara ya, menjadi tentara, tapi mereka tidak mau terlibat dalam kegiatan itu. Dan itu Santo Valentino ini menikahkan pasangan muda-mudi itu ya, dan kemudian dipancung Santo Valentino ini oleh Kekaisaran Romawi itu ya, seorang raja Romawi itu, karena telah melanggar aturan yang seharusnya mereka mengikuti kegiatan bela negara, tentara, mereka tidak mau melaksanakan dan mereka menikahkan pasangan itu. Jadi sesungguhnya ini tradisi ini berkembang di kalangan non-muslim. Tapi sekarang sudah mulai merambah juga ya, merambah ke kalangan anak-anak muslim yang diterjemahkan dengan Hari Berkasih Sayang ya. Hari, mungkin secara secara vulgarnya adalah hari bercinta, boleh jadi itu ya gitu. Ya, jadi muda-mudi menyatakan rasa sayangnya kepada pasangannya dengan cara apa tadi? Menyerahkan
coklat gitu ya. Nah, dan kemudian ada penyalahgunaan di situ, ya, ada penyimpangan di situ. Jadi mudah-mudahan Islam pada hari itu menyatakan rasa cintanya, kasih sayangnya, ya, gitu. Dan nanti seharian mereka bercinta. Lebih dari itu, boleh jadi sampai ada pada perzinahan. Itu yang dilarang dalam Islam. Jadi kita pengen keren, mengikuti budaya dunia, ya, budaya global, mengucapkan rasa cintanya, rasa sayangnya kepada pasangannya yang atau pada pacarnya yang dia kasihi, dan bukti sayangnya dia ucapkan dan memberikan coklat, ya, gitu. Nah, kita karena tidak paham, ya, ini faktor ketidakpahaman sebetulnya. Awalnya tidak paham, kedua ikut-ikutan, ketiga ingin dipandang gaul, mengikuti budaya global, budaya dunia gitu. Makanya kepada anak-anak muslim, ya, harus punya kecerdasan, harus punya pengetahuan dalam segala hal. Jadi jangan ditelan bulat-bulat begitu. Tidak ngerti, tidak paham, ya tanyakan kepada yang paham gitu. Jangan setiap ada sebuah budaya, karena itu sudah mendunia, kita ikut-ikutan gitu. Kalau nggak ikut, dikiranya kita tidak gaul, ya, gitu. Itu di situ kesalahan kita semua. Makanya di sini ada peran penting, ya, ada peran penting para pendidik, para dewan guru, para ulama, para ustadz, dan orang tua di rumah. Itu harus mengarahkan kepada anak-anak yang masih masa-masa remaja. Itu karena pemahaman agama yang belum cukup, ya. Oh iya, makasih ya, saya gabung lagi. Ya, masa remaja itu kan pertama dari sisi keilmuan, dari sisi wawasan agama itu belum memadai. Faktornya itu, ya. Jadi kita sadar betul bahwa memang masa remaja ini karena iya, nanti ada acara Isra Miraj, ya, tanggal 24-25, ya. Kita 2 hari kita mengadakan, ya, 2 hari. Jadi tadi ada faktor ketidakfahaman karena belum paham. Yang kedua, masa remaja adalah masa mencari idola, ya. Dan dalam pencarian ini itu cenderung mudah dipengaruhi. Apa yang pengaruhnya adalah apa yang dia lihat. Nah, apa yang dia lihat, apa yang dia baca dari sekelilingnya, itu mempengaruhi cara berpikir dan cara bertindak seorang remaja. Jadi kalau tanpa ada pihak yang mengarahkan dengan benar, ya, tadi tidak ada peran guru menjelaskan kepada siswanya terkait tentang Valentine Day yang sekarang sudah mulai menggejala di hampir sebagian besar para remaja muslim, ya, itu yang kita bahas. Kalau remaja muslim sekarang nggak ada masalah, silakan, itu urusan mereka, tapi kita ingin
memberikan arahan kepada remaja muslim. Kita jangan mudah terjebak dalam sebuah tradisi budaya global yang belum tentu benar. Makanya kita harus cek and recheck, kaji dulu ya, kita pahami. Vincent hadir ya, karena khawatir ketika kita melakukan perbuatan itu masuk dalam perbuatan dosa, yaitu ruginya berkali-kali ya. Jadi jangan sampai ada budaya non muslim langsung diadopsi, langsung diambil, langsung dilakukan, dipraktekkan. Jangan. Di dalam Quran dikatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Nah, itu ayatnya. Ya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Ilmun. Janganlah mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya, dasar ilmunya. Jadi seorang muslim itu jangan mengikuti suatu perbuatan yang tidak ada dasar ilmunya gitu. Puasa nisfu Sa'ban itu nggak ada ya, nggak ada. Yang ada adalah puasa pertengahan bulan, itu ada. Kita merujuk kepada Rasulullah, ada yang namanya puasa Senin Kemis, ada puasa Ayyamul Bid, itu pertengahan bulan. Kalau khusus puasa nisban itu tidak ada ya, tidak ada. Kalau puasa nazar ya silakan, itu wajib dilakukan ya gitu. Mangga. Sekali lagi ya, jadi hadirin rahimakumullah, jadi kita sebagai remaja muslim itu harus cerdas dalam menyikapi berbagai macam peradaban dunia. Budaya dunia itu harus kita cerdas. Jangan langsung kita terima tanpa ada proses pengkajian, karena belum tentu itu benar menurut syariah agama. Nah, kalau kita melakukan hal serupa itu, ya tadi dikatakan, kata Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi, jangan mengikuti suatu perbuatan tanpa dasar ilmunya. Kenapa? Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan hati kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Jadi apa yang kita katakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan, apa yang kita pahami, itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Nanti di akhirat nanti gitu kan. Ketika Allah manggil kita di akhirat nanti, Fulan bin Fulan, kenapa engkau melakukan Valentine Day, dasarnya apa gitu kan? Tadi sampai karena seharian berkasih sayang, berpacaran, berkencan satu hari sampai terjebak kepada perzinahan. Mungkin di kalangan non muslim, di tradisi barat, di Eropa, di Amerika, negara-negara barat itu berzina bukan hal yang dilarang. Itu kata mereka sebagai hak asasi manusia. Beda cara pandangnya ya gitu. Di dalam pandangan mereka orang-orang barat, berzina itu bukan hal yang dilarang. Itu suatu hal yang wajar, biasa-biasa saja. Yang penting suka sama suka, mereka melakukannya gitu kan gitu. Jadi hal yang biasa. Itu hak asasi mereka. Orang lain tidak boleh mengganggu mereka, tidak boleh melarang mereka. Itu. Kalau sebuah melarang, mengganggu mereka yang sedang berkencan, oh itu kena delik hukum. Itu bisa dihukum ya gitu. Dalam Islam tidak kan? Tidak boleh laki perempuan
berkencan, ya, sampai berzina sebelum mereka melakukan akdu nikah. Itu sangat pasti dalilnya. Jadi laki-laki perempuan itu dibolehkan bergaul, berkumpul satu rumah, ya, membangun sebuah keluarga. Itu syaratnya ya satu, harus nikah dulu, ada akad nikah dulu di situ, baru boleh. Tanpa akad nikah kemudian bercampur, bergaul tanpa batas sampai dia berzina, dalam Islam itu suatu hal yang dilarang, ya. Jangan berzina, kan di ayat Isra 32 itu kan kalimatnya kenapa kan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, kan itu ayatnya. Janganlah kalian itu mendekati zina. Mendekati aja nggak boleh, apalagi melakukannya. Deket aja nggak boleh. Apa itu? Pacaran, kencan itu dalam Islam kan akan mendekat kepada perzinahan. Orang berzina kan kencan dulu, berkumpul mereka berdua-dua di satu tempat. Ada yang di puncak, di pantai, di tempat hiburan, di mana-mana, atau di tempat lain yang tidak ada orang yang tahu. Disitulah mereka melakukan, rasa sayangnya diwujudkan dengan tadi, melakukan perzinahan. Nah, itu bukan sayang sebetulnya. Laki-laki yang menyayangi wanita secara tulus akan menjaga kehormatan wanita itu, ya. Jadi laki-laki yang benar-benar menjaga, menghormati, memuliakan wanita itu, maka dia menjaga kemuliaan kehormatan wanita itu, tidak melampiaskan nafsunya kepada wanita itu, tidak melampiaskan nafsunya, tapi dijaga baik-baik gitu. Jadi berbeda, ya, di dalam Islam dengan tradisi budaya Barat, sangat-sangat berbeda gitu. Sangat berbeda, bisa bertolak belakang, ya. Makanya saya sebagai bagian dari pendidik di SMA 4 punya kepentingan di situ, ya, punya kepentingan, punya satu peran penting. Apa itu? Menjaga anak didik, anak siswa di SMA 4 agar tidak terjebak dalam aktivitas perbuatan yang melanggar syariat Islam. Kalau dibiarkan tanpa ada nasihat, tausiah, peringatan, ya, berarti seorang guru tidak melaksanakan perannya yang benar gitu. Ya, begitu. Jadi hal ini harus kita pahami dengan baik. Makanya karena sekalian, ya, setiap satu perbuatan kita harus betul-betul cek dan recheck. Ada ilmunya dulu gitu kan. Kalau tidak paham, tanyakan kepada ahlinya, tanyakan kepada orang yang ngerti gitu kan gitu. Karena kalau sampai terjebak dalam perbuatan itu, nanti yang menanggung resikonya adalah kita sendiri begitu. Ya, jadi saya sangat bersyukur kalau hari ini para siswa, ya, tidak ikut-ikutan. Nah, ya sudah terlanjur. Udah kita bertobat kepada Allah. Ya, jadi pada era sekarang ini
Kalau kita lihat di dalam Al-Quran ya, kita merujuk kepada Al-Quran begini. Al-Baqarah ayat 120. Coba silahkan Pak Rizal sekalian disimak ayatnya ya, di dalam Al-Baqarah 120. Di situ sangat jelas. Walang tardo angkal Yahud wa Nasara ya hatta tatabi'a milatahum. Walang tardo angkal Yahudu wa Nasara hatta tatabi'a milatahum. Orang-orang Yahudi ya dan Nasara, mereka tidak ridho dengan kita sampai kita itu ikut pada budaya mereka. Ya. Jangan mila tahum itu memang ada dua pemahaman, ada berupa agama, ada berupa budaya. Kalau tidak sampai pada agamanya, tapi sampai pada budayanya begitu. Jadi mereka berupaya keras agar anak-anak muslim itu sekalipun tidak melepaskan agamanya, tapi mereka ikut pada budaya mereka gitu. Paham ya? Jadi sekali lagi bahwa Al-Baqarah 120 Allah katakan walam tardu ankal yahud wala nasara hatta tatabi'a milatahum. Jadi mereka tidak ridho, orang Yahud, Nasara itu tidak ridho kepada kita. Artinya apa? Tidak ridho kita itu istiqomah dalam berislam, memegang teguh dengan Islam itu mereka tidak suka. Tapi kalau kita konsisten, konsekuen dengan keislaman kita, melaksanakan semua prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan kita, istiqomah dalam berislam, mereka nggak suka. Nah, bagaimana caranya agar orang-orang Islam itu tidak melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan gitu? Maka mereka sampaikan budaya tradisi mereka, dan kita tidak merasa itu adalah dari budaya non-muslim itu, kan gitu. Tidak merasa itu ya, seakan-akan itu adalah budaya biasa saja. Nah gitu. Nah kita di sini harus betul-betul benar-benar teliti dalam satu hal itu, teliti dalam bertindak berbuat, dan rujukan kita adalah ya Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika ada budaya ini, kita lihat dalam Al-Quran ada enggak? Ada ayat yang terkait dengan amaliyah itu gitu kan? Dicek dulu. Kalau ada yang sesuai dengan Al-Quran ya boleh lakukan. Tapi kalau di Quran tidak ada, malah cenderung bertentangan, ya kita harus meninggalkannya. Atau di Quran belum ketemu, kita lihat di hadis. Hadis Rasulullah ada enggak tentang itu? Kalau ada hadis tentang itu dan membolehkan itu, ya mangga silahkan. Tapi kalau di hadis pun tidak ada, ya jangan dilakukan gitu kan. Gitu. Jadi kalau kita, bagaimana hukum Valentine Day dalam Al-Quran, ada enggak yang membolehkan Valentine Day? Ya. Nah di dalam Islam itu hari berkasih sayang itu, hari berkasih sayang itu ya. Kalau kita lihat Al-Quran, bukan hanya tanggal 14 saja. Setiap hari kita harus berkasih sayang. Tapi bukan hanya kepada pasangan
pacar kita, bukan. Ya, kepada teman, sahabat, ya, rekan, saudara, orang tua, gitu. Itu kita punya rasa sayang itu setiap hari, setiap waktu. Dan dasarnya bukan nafsu, tapi ada rasa Rahman dan Rahim, rasa sayang itu. Ya, bukan nafsu. Karena rasa cinta yang sejati kepada orang tua kita. Jadi beda, jadi berkasih itu bukan dibatasi tanggal 14 Februari saja, tapi setiap hari, setiap saat kita harus saling menyayangi, mencintai. Dengan apa? Saling menolong, saling membantu, saling meringankan beban, saling menghormati, memperhatikan mereka. Gitu. Orang fakir miskin diberdayakan, orang yatim diperhatikan. Jadi bukan hanya kepada pasangan atau orang yang kita dianggap spesial, ya, orang yang kita cintai secara tadi berbeda jenis kelamin, tidak. Al-Ma'un Allah katakan, ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahukah kalian siapa orang-orang yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yadul yatim, orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'al miskin, mereka tidak memberi makan kepada orang-orang miskin, gitu. Jadi artinya orang-orang yang beragama itu orang yang peduli, mencintai orang yatim, mencintai, menyayangi anak orang-orang miskin, ya, menyayangi sahabat, teman, ya, orang tua, saudara, disayangi, dicintai, begitu. Jadi berbeda konsepnya, ya, berbeda sekali. Berbeda sekali. Jadi rasa Rahman Rahim karena ada cinta sejati, dan Allah menyuruh hal itu, gitu kan. Dengan tanpa ada batas waktu, kapanpun, dimanapun kita harus menyayangi, ya, gitu. Itulah yang membedakan bagaimana dalam Islam tentang kasih sayang itu. Ya, tidak dibatasi oleh waktu, tidak. Tapi setiap saat, dimanapun, kapanpun, harus menyayangi sesama manusia. Boleh jadi kan tidak hanya orang yang satu agama, orang yang berbeda agama pun harus saling menyayangi, mencintai. Ya, secara kemanusiaan harus baik kepada mereka. Dan karena mereka non-muslim, kemudian diabaikan, tidak ditolong sampai dia kelaparan, akhirnya dia bisa wafat, ya. Itu salah dalam pandangan Islam itu. Jadi tanpa ada batas di situ. Sekalipun dia non muslim, ya, atau bukan saudara kita di situ harus saling. Islam kan rahmat. Apa artinya? Kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku utus engkau Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Alam itu banyak ragamnya, kepada manusia, kepada hewan, tumbuhan, lingkungan hidup, ya, termasuk lingkungan sifatnya benda mati, tanah, air, laut. Itu alam. Kita harus menyayangi, menjadi rahmat bagi alam itu, dijaga baik-baik alam semesta ini. Karena kalau dijaga baik oleh kita, nanti alam ini akan rusak dan akan berakibat buruk bagi kita. Jadi kalau tumbuhan nggak dijaga, pohon nggak dijaga, laut nggak dijaga, air nggak dijaga,
ketika ada bencana yang kenakan kita juga gitu. Ya, itulah konsep Islam berbeda dengan konsep agama yang lain. Jadi kasih sayang itu tidak dibatasi oleh waktu, dimana kapanpun itu harus kita berkasih sayang. Tadi Rasulullah diutus oleh Allah adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kemudian yang berikutnya begini, ya, ada yang namanya tasabuh. Nah, dalam Islam ada yang namanya tasabuh. Tasabuh itu artinya apa? Meniru-niru, ya, meniru-niru, mencontoh, ya, perbuatan orang lain, ya, itu namanya tasabuh. Jadi meniru-niru, mencontoh suatu perbuatan dari umat agama lain. Tadi ketika non-muslim mengadakan Valentine Day, kita pun ikut-ikutan. Nah, di dalam Islam begini, ya, harus Anda pahami bahwa man tasabbaha biqaumin fahuwa minhu. Nah, ini hati dengan hadis ini. Man tasabbaha, bagi orang-orang yang tasabuh, meniru-niru, menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Wah, ini hati-hati dengan hadis ini, ya. Jadi man tasabbaha biqaumin fahuwa minhu. Jadi barang siapa orang yang menyerupai, meniru-niru perbuatan suatu kaum. Nah, kaum ini bukan dari kelompok, dari umat Islam, bukan, tapi kaum di luar Islam. Maka kata Rasulullah, dia termasuk kaum itu. Berhati-hati di sini. Itu bisa lepas keislaman kita. Jangan meniru-niru hal itu, ya. Jadi kalau belum tahu dasar ilmunya, jangan meniru-niru gitu, ya. Jangan menyerupai mereka gitu. Kalau kita ikut-ikutan menyerupai perbuatan mereka, kata Rasulullah, kita termasuk kelompok umat itu. Nah, sementara kelompok umat di luar Islam, nah itu kan, maka tadi dia tidak beriman kepada Allah, ya, secara akidah itu bisa lepas, itu berisiko berat gitu. Memang itu sebuah warning dari Rasulullah terkait dengan perbuatan kita, ya. Jadi ini remaja ini termasuk kelompok yang mudah terpengaruh gitu kan, dengan akibat tidak paham ilmunya gitu. Jadi kalau kita menyerupai, meniru-niru perbuatan mereka, itu kata termasuk kaum itu tadi bisa lepas keislaman kita gitu. Contoh lain misalnya begini, ya. Nah, contoh lainnya, di dalam Islam itu tidak ada yang namanya ulang tahun, ya. Di dalam Islam tidak ada ritual tentang memperingati hari ulang tahun, itu tidak ada. Dari mana asalnya? Nah, itu berasal dari tradisi budaya orang-orang non-muslim. Kalau kita buka hadis apapun, Al-Quran, tidak ada perintah Allah maupun perintah Rasulullah untuk merayakan tanggal kelahiran, tidak ada gitu. Nah, sementara hari ini, ya, hari ini banyak di kalangan orang muslim yang melakukan seperti itu, sangat banyak.
ya, baik di kalangan terpelajar yang tidak terpelajar pun mereka melakukannya. Di para siswa boleh, para siswa atau juga dewan guru juga bisa jadi melakukan seperti itu. Ya, padahal tadi kalau kita lihat Al-Quran, kita lihat hadis Rasulullah, tidak ada perintah terkait dengan merayakan ulang tahun, tidak ada. Apalagi sampai menyewa hotel, ya, atau tempat-tempat yang indah di pantai, di gunung, di bukit, di tempat hiburan. Dia charter harga sekian, makanannya aneka ragam, semua orang dihadirkan, laki perempuan campur di situ, berjoget, berdansa, nyanyi sampai pagi. Nah, itu hal yang juga dalam Islam tidak boleh dilakukan. Nah, tadi menyerupai tadi, ya, itu kan bukan dari, tapi kita sekarang melakukannya, gitu. Nah, kalau kita lihat hakikat ulang tahun saja, itu kan berkurangnya umur kita sebetulnya. Ketika kita masuk ke tanggal lahir kita dalam setahun, itu berarti kita berkurangnya umur kita. Nah, kalau umur kita berkurang, itu jangan dirayakan begitu. Ya, jadi ketika tanggal lahir datang, itu setahun muncul itu, setahun itu bertambah umur kita, tapi hakikatnya adalah berkurangnya waktu hidup kita, berkurangnya masa hidup kita. Nah, kalau kita berkurang masa hidup kita, apalagi tidak jelas selama hidup kita itu apakah amal soleh atau amal baik kita lakukan, maka kita jangan merayakannya, ya, gitu. Jangan merayakannya, gitu. Nah, sekarang ini kan sudah menjadi tradisi, ya. Dalam suatu keluarga, ayahnya satu, ibu satu, anaknya 3 misalkan. Terus beda-beda tanggal lahirnya. Atau ibunya 1, bapak 1, anaknya 10. Nah, setiap orang itu punya tanggal lahir yang berbeda. Ada yang Januari, Februari, sampai Desember 12 itu. Setiap bulan mengadakan acara ulang tahun. Wah, itu bisa ada pemborosan, ya, gitu. Itu pun itu bukan dari Islam, gitu, ya. Jadi kita hati-hati dalam segala tindakan kita, gitu. Karena tadi khawatir kita melakukan suatu perbuatan tadi menyerupai suatu umat, maka itu termasuk umat itu, gitu. Termasuk apa? Perayaan tahun baru Masehi itu, ya. Itu juga hati-hati itu. Kumpul di jalanan, bawa trompet, niup trompet, bawa petasan, kembang api, itu kan. Terus mereka jalan sampai tengah malam menyalakan itu semua. Itu pun bukan dari Islam. Bukan dari Islam itu. Makanya kita tidak melakukannya. Ya, jadi jangan sampai kita ikut-ikutan yang tidak jelas dasar ilmunya. Khawatir terjebak pada perbuatan yang melanggar syariat agama. Bukan dapat pahala, malah dapat dosa yang berlipat-lipat. Disitulah makanya kita sebagai Muslim, ya, wajib untuk terus belajar mengkaji Islam dengan baik. Terus belajar. Kita berkumpul dengan para ulama, orang yang mengerti tentang kaidah agama. Harus kita bergaul dengan mereka. Kita tanyakan, kalau ini boleh enggak, terus dikaji. Juga kaji Al-Qur'annya, kaji hadisnya. Tadi ulama juga tanya itu. Nah, kalau sudah
tahu ilmunya, udah paham. Nah, insya Allah kita tidak gampang terbawa arus, ya, tidak akan gampang terbawa arus, karena kita punya pegangan, punya pedoman, gitu. Dan agama itu adalah isinya pedoman, panduan hidup. Jadi ada yang dibolehkan, ada yang dilarang, gitu kan? Ada yang diperintahkan, ada yang dilarang, gitu. Itulah fungsi agama. Nah, kalau kita tidak beragama, ya semuanya boleh semua, gitu kan? Sementara dalam agama itu ada dua hal, ada yang dibolehkan, ada yang dilarang, gitu kan? Maka itu ada 5 hukum syara, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ya, ada yang haram, ada yang mubah. Itu ada 5 hukum syara. Yang wajib itu harus dikerjakan, tidak dikerjakan berdosa. Ada yang disunahkan, ya, dianjurkan untuk melakukannya. Tidak melakukannya tidak apa-apa. Yang ketiga ada yang dimakruhkan, artinya lebih baik ditinggalkan yang makruh, ditinggalkan karena tidak memberikan manfaat, ya, gitu. Maka lebih baik ditinggalkan yang. Ada juga yang diharamkan, itu harus ditinggalkan. Dilakukan itu berdosa, gitu kan? Ya, ada yang haram. Ada juga yang mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh tidak, itu mubah. Nah, itu hukum Islam itu ada 5, hukum syara itu ada 5, ya. Jadi kalau kita berbuat, beramal, tidak bisa lepas dari ketentuan hukum yang 5 itu, gitu. Makanya dicek dulu nih, kalau bagaimana hukumnya yang merayakan Valentine Day itu, coba dibuka. Apakah masuk kategorinya wajib, sunnah, haram, makruh, atau mubah? Dicek, terus dicek. Merayakan ulang tahun, apakah wajib, apakah sunnah, apakah makruh, apakah haram, apakah mubah? Dicek di situ. Merayakan tahun baru Masehi 1 Januari, malam 1 Januari, dicek apakah itu wajib, apakah itu sunnah, apakah itu makruh, apakah itu haram, atau apakah mubah? Boleh. Itu cek dan dicek itu. Jadi semua perbuatan dilepas dari yang 5 hukum tadi. Nah, kalau kita paham tentang hukum-hukum itu, yakinlah kita akan selamat, ya. Makanya untuk saya hukum itu kita belajar aja, kita belajar. Jadi malam hari ini kita ngobrol seperti ini, ya, kita diskusi, ngobrol, menyimak beberapa menit, tidak lama, ya, kita ingin menggali, ya, ingin menggali konsep-konsep agama yang terkait dengan perbuatan manusia. Karena agama itu kan isinya aturan hukum, aturan hidup itu, ya. Dan itu Allah yang merancang hukum itu. Karena Allah yang menciptakan manusia, maka Allah berhak untuk mengatur kita semua. Juga sama ketika pabrik Toyota membuat sebuah produk mobil, maka pabrik mengeluarkan aturan terkait mengoperasikan mobil itu harus dilaksanakan. Kalau menyimpang dari aturan itu, mobilnya pasti bermasalah. Juga sama kalau kita hidup tidak merujuk pada petunjuk yang menciptakan kita, Allah, maka akan timbul berbagai masalah. Tadi termasuk merayakan Valentine Day, kalau kita lakukan, kita bersayang-sayang dengan pacar kita, berkencan seharian, membawa sepotong coklat, kemudian lebih dari itu sampai dia berzina, karena darah muda itu kan bergejolak, remnya blong, nabrak, akhirnya mohon maaf terjadilah perzinahan. Terus sampai dengan hamil di luar nikah, kehamilan terjadi. Oh, anak sekolah hamil gimana?
sekolah mengeluarkan. Ya sudah, masa depan akan suram, ya, madesur, hamil, punya bayi, ya, hamil, punya bayi, mengurus suami, ya sudah, karir ke depan akan mentok gitu. Makanya pandai-pandailah menjaga diri kita, ya. Harapan saya kepada para siswa, khususnya siswa muslim, ya, juga anak saya yang juga non muslim, itu dijaga baik-baik. Semua kendali ada dalam diri kita, ya. Jadi semua kendali ada pada diri kita. Orang tua kita nggak tahu kita ada di mana, tidak tahu kan? Berangkat dari rumah ke sekolah, di sekolah ngapain? Orang tua nggak tahu. Kalau kita tidak punya kendali tentang diri kita, ya sudah, nggak nyampe ke sekolah, malah pergi kemana, pulang malam, ya. Tadi akibatnya apa? Karena kita kebablasan dalam bergaul. Mulai jadi tadi ada kasus tadi, ada siswa pelajar yang hamil atau terkena tindakan kriminal, terlibat narkoba, minuman keras, dan lain sebagainya. Akibatnya yang menang semua itu adalah diri kita sendiri. Dan orang tua pun dibawa sibuk juga gara-gara perbuatan kita. Tapi diri kita yang paling patah itu diri kita sendiri. Maka itulah kita fungsi apa? Punya filter yang kuat. Filternya apa? Filter agama itu harus kita jadikan dasar dalam hidup kita, ya. Makanya agar diri kita selamat, ya, maka dekat-dekatlah dengan agama. Agama dipelajari, dikaji terus, jangan pernah berhenti. Dan juga dekat dengan Allah. Apa yang Allah perintahkan, kita laksanakan. Insya Allah kita akan selamat di dunia wal akhir. Itulah yang terpenting. Jadi sekali lagi, ya, sebagai kesimpulan kajian malam hari ini, jadi sebelum kita melakukan satu perbuatan harus cek and recheck, sesuai enggak dengan ajaran Islam gitu. Adakah di Quran, adakah di hadis, ya, adakah di ijma ulama gitu. Kalau ada, laksanakan. Kalau tidak ada, tinggalkan. Udah, ya, kita akan selamat, ya, gitu. Nah, untuk tahu seperti itu, maka kuncinya adalah kita harus tidak pernah berhenti mengkaji agama, tidak pernah berhenti mengkaji Islam di sekolah serius, di luar sekolah, di rumah, di majelis ilmu kita terus belajar Islam dengan baik. Insya Allah hidup kita akan sukses, ya, akan bahagia di dunia wal akhirah. Sampai demikian kajian malam hari ini, ya, gitu. Walaupun hanya kurang lebih 1 jam kurang, ya, 55 menit ini kira-kira pertemuan hari ini, malam hari ini. Semoga bermanfaat, ya, dapat menambah ilmu dan menguatkan amal kita. Masih hadir, ya, Siti Wanda, alhamdulillah masih hadir. Putri masih standby, ya, Putri, ya. Nah, ya, terima kasih demikian, ya, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, ya. Semoga kita istiqomah dalam terus mengkaji agama sehingga kita akan terbimbing dengan baik, ya. Kita akan mencapai tujuan hidup kita, ya. Itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, demikian. Tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin. Ya, semoga istiqomah, ya. Amin ya Allah.
Mangga nuhun sedayana.